sekarang ini trennya ke depan, kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar, menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? Dua kemungkinan, mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas, tinggal jumbang. Maka tiba-tiba 4 ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianisme. Totalitarianisme terbalik. Inverted, Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hitler itu penguasa publik, mengangkang segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang terbalik. Urusan penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Nah, itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dasar. Dan Indonesia sudah mulai. Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia sudah mulai. Trennya ke situ. Maka segera harus dicegah. Harus ada seorang enlightened transformational leader atau leadership. Nah, jadi kita harus jadikan syarat siapa jadi presiden yang akan datang yang bisa. Jadi 2024 itu syaratnya adalah Anda harus jadi enlightened. Enlightened transformational leaders. Transformation leader. Kalau enggak, jadi jangan sampai nanti presiden yang akan datang itu ya boneka dari ini tadi. Dari sistem yang sudah mulai menggenjala ini. Apalagi kalau dia tidak punya partai misalnya. Dia akan dikendalikan oleh oligarki misalnya gitu. Ya bagaimana? Jadi, tapi pertanyaannya tetap, akhirnya kan kita bicara juga soal kepemimpinan 2024, Prof. Iya. Nah, kan kita juga ada ide besar, tapi kalau tidak menapak di bumi yang realistis kan nggak bisa juga nanti diimplementasikan. Prof, kalau kita bicara aktor sekarang, setelah tadi bicara ide, lalu aktornya tuh siapa, Prof, yang mau melakukan perubahan besar 2024 ini? Ya kita harapkan ini ide ini didiskusikan di lingkungan partai supaya mereka jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi kan susah untuk tidak begitu karena partai dibentuk untuk bagian golongan biasa aja yang dipikirin. Nah ini satu partai aja gontok-gontok kan masih satu partai, belum partai lain. Maka saya sudah bilang kawan-kawan KPU nanti syarat-syarat waktu debat, waktu dimunculkan isu-isu strategis jangka panjang begini. Ya kan, nah jadi ini kan kita jangan hanya tanya jawab, isu-isu besar ini, termasuklah soal realitas. Kan banyak yang ngeluh soal oligarki. Saya sudah tulis juga di buku terbitan LP3IS itu. Apa? Soal apa? Oligarki? Lah iya. Kalau kita bukan nulis buku, tapi bikin lagu. Oh iya, saya sudah dengar. Oligarki bangkit lagi. Iya, malah gitu. Ini Wulin. Iya. Nah ini Sheldon Wulin. Nah ini menulis buku ini. Demokrasi Incorporated. Manage Democracy and Specter of Inverted Totalitarianism. Nanti di potret ya. Nah, dia menggambarkan, ini ditulisin 2000 berapa ini? 2008. Nah, itu saya ulas sejak lama bahwa gejala konflik kepentingan bisnis dan politik itu makin merajalela sejak
ya kan? Sebenarnya sejak sebelumnya, ketika demokrasi makin mahal, media menjadi makin menentukan, maka modal menjadi penentu. Ya, Nah, yang paling rusak lagi sesudah Donald Trump terpilih, konflik kepentingan bisnis dan politik itu yang semula bisa diatasi dengan undang-undang, di mana pejabat kalau dia mau bisnis silakan. Tapi bukan hanya tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan publik, tapi sahamnya harus diserahkan ke blind trust. Begitu juga kalau orang bisnis mau. Apa blind trust? Blind trust. Jadi amanah buta. Jadi manajemen independen. Mengelola saham. Nah, begitu juga kalau orang bisnis mau menduduki jabatan politik, boleh, silahkan. Tapi begitu Anda menduduki jabatan itu, bukan hanya tidak boleh jadi komisaris, jadi direksi, saham Anda harus diserahkan ke blind trust. Diserahkan untuk dikelola. Iya, keluar. Artinya dia tidak boleh cawi-cawi lagi. Boleh. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Nah, sekarang ini lebih dari 50% pejabat publik kita ini pengusaha. Sekarang yang itu namanya peng-peng tuh, pengusaha dan penguasa. Menteri XW, DPR, DPD, pengusaha. Nah, konflik kepentingan. Jadi ini yang harus dipisah. Makanya saya bahkan gini, Prof, paradoksnya bukan paradoks ya. Faktanya adalah makin dia berkuasa, makin jadi orang kaya dia. Makin jadi orang nomor 1. Nah, jadi waktu Donald Trump terpilih, undang-undang larangan konflik kepentingan itu tidak berlaku bagi seorang presiden yang sudah diatur di konstitusi. Dia sendiri mendeklarkan. Begitu ditanya soal undang-undang itu undang-undang nggak berlaku untuk saya, kata dia. Dan itu benar. Karena itulah mantunya, anaknya berkantor di White House dan setiap hari membuat keputusan bisnis. Gitu loh. Jadi konflik kepentingan itu terjadi di mana-mana. Dari 7 orang presiden Amerika yang punya latar belakang bisnis, belum ada seperti Donald Trump. Untung nggak terpilih lagi. Karena dia konglomerat. Kalau yang lain tuh, kayak misalnya Jimmy Carter punya kebun kacang. Biasa-biasa. Petani modern. Nah, jadi konflik kepentingan sesudah Donald Trump meluas ke seluruh dunia. Apalagi di Indonesia. Nah, ini saya gambarkan teori Montesquieu itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Trias politika. Sekarang quadrupolitika. Tapi saya bagi 2. Mikro, makro. Kalau mikro itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Nah, ini banyak lembaga, 50 lembaga kira-kira cabang campuran. Legislator juga, regulator juga, administrator juga, tapi ngadili juga. Nah, kayak KPPU, kayak KIP, banyak ini. Nah, ini yang inner cabang campuran ya. Ini inner structure power. Nah, yang satu lagi outer structure power itu yang makro. State, civil society, korporasi, dunia usaha, dan media. Ini sekarang ini trennya ke depan, kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar, menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? 2 kemungkinan, mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Nah, lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas, tinggal Jombang. Maka tiba-tiba 4 ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianism. Kalau Wu Lenin menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik. Inverted. Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hitler itu penguasa publik, mengangkangi segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang, terbalik. Urusan penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Nah, ini terbalik. Nah, itu neo-totalitarianism yang jauh lebih dahsyat. Dan Indonesia sudah mulai. Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia udah mulai. Trennya ke situ. Maka segera harus dicegah.
Segera harus dicegah. Nah, caranya gimana? Ya, dibikin undang-undang larangan konflik kepentingan. Dan ini tidak bisa diserahkan ke DPR. Karena teman-teman di DPR tidak mungkin mengambil prakarsa untuk mengkerdilkan dirinya sendiri. Jadi diserahkan kepada? Harus ada seorang enlightened leader. Transformational leaders. Atau leadership. Nah, jadi kita harus jadikan syarat siapa jadi presiden yang akan datang yang bisa. Jadi 2024 itu syaratnya adalah Anda harus jadi enlightened. Iya. Enlightened transformational leaders. Transformation leader. Iya. Gitu. Kalau enggak, jadi jangan sampai nanti presiden yang akan datang itu ya boneka dari ini tadi. Dari sistem yang sudah mulai menggenjala ini. Iya begitu. Apalagi kalau dia tidak punya partai misalnya. Iya. Dia akan dikendalikan oleh oligarki, misalnya gitu. Karena ya bagaimana? Prof, persoalan mendasarnya adalah biaya politik mahal, kan begitu? Itu. Sangat mahal. Sekarang mau menjadi RI 1, kalau nggak ada uang triliun nggak bisa. Dan uang triliunan itu tidak mungkin rasanya dari kantong pribadi. Nggak mungkin. Pasti dari cukong, ya kan? Dari penyumbang. Nggak ada no freelance, nggak ada makan siang yang gratis dalam politik kan? Gimana kita berharap munculnya tadi enlightened transformation leader di tengah iklim politik seperti sekarang ini? Ya itu tidak bisa dihindarkan. Tapi kan kita harus belajar bagaimana bangsa lain, negara lain kok bisa. Gitu kan? Nah, itu satu ya. Jadi dalam sistem bernegara itu diatur sedemikian rupa, misalnya konflik kepentingan pribadi dengan ini sudah ada aturannya. Sehingga meskipun dia misalnya waktu kampanye butuh dana bantuan, ada caranya. Dan yang kedua bukan hanya untuk presiden, gubernur juga dan juga anggota DPR. Harus ada transparansi gitu. Maka ada ide partai politik dibiayai oleh APBN. Salah satunya supaya dia jangan nyari dana, ya kan? Itu ide yang baik, tapi menurut saya itu harus dijadikan bagian dari agenda modernisasi kelembagaan politik seluruhnya. Jadi jangan isunya hanya soal anggaran. Tapi misalnya modernisasi itu bagaimana mencegah partai jangan jadi dinasti. Personalisasi tadi. Jadi dia boleh diizinkan karena udah telanjur 2 generasi. Generasi ketiga nggak boleh lagi. Kecuali ada jarak. Ada pembatasan masa jabatan juga. Enggak, ada jarak misalnya orang lain dulu secara demokratis. Jadi agenda internal demokrasi internal itu harus dipastikan. Nah, lalu konflik kepentingan antara ormas dengan partai ini harus dipisah. Harus dipisah. Sebab semua partai punya ormas. Nanti kalau partai dibubarkan oleh MK, ormasnya ikut bubar. Maka ormas betul-betul harus netral. PT juga betul-betul harus netral. Tidak boleh dia menyumbang hanya untuk satu partai. Media elektronik apalagi, dia menggunakan frekuensi milik publik. PT-nya betul milik pribadi, tapi frekuensinya milik publik. Maka harus adil dia. Tidak boleh hanya melayani satu partai. Nah, yang begini-begini ini akan membuat nanti biaya kampanye bagi politik itu juga jadi murah juga. Satu lagi, Prof. Kalau kita kan pandemi ini kan sebenarnya kan blessing in disguise juga. Gara-gara pandemi ini orang kemudian terbiasa dengan teknologi zooming dan lain sebagainya. Kan itu kan memurahkan dan memudahkan juga untuk apapun konsolidasi, kampanye dan lain sebagainya. Misalnya nggak perlu lagi kita kunjungan-kunjungan secara fisik misalnya kan, misalnya begitu. Ya melalui Zoom ini, itu berapa juta tadi followernya? 2 juta. 2 juta. Makanya kalau saya maju kan di KI kan adalah sedikit. Ini dapat penghasilannya banyak, cuma ngomong-ngomong begini aja. Kalau banyak belum tentu. Belum tentu ya. Karena kita bukan artis soalnya. Gitu. Iya, kalau artis beda, Prof. Kalau artis tuh ada jadi endorse. Intinya banyak sekali kita membutuhkan orang yang bisa diajak berpikir jangka panjang. We need leaders, not just a politician. Kalau politisi kan hanya pikirannya itu ngambil, rebutan ngambil, dan sekenanya kadang-kadang.
Dan Prof, tidak lebih jauh dari pemilu berikutnya. Gitu, Prof, bisa nggak saya tanya yang jauh, yang lebih konkret, ya kan? Apa tuh? Ya kan? Gini, kan ini kan kita kan kalau keprihatinan itu harus lebih faktual. Ya. Misalnya gini, saya tuh agak risau ya dengan leadership. Oh. Kan leadership itu kan once you are elected, ya kan? Kan Anda milik publik. Iya. Bukan milik kelompok, bukan milik golongan. Harusnya begitu. Tapi kan ada gejala sekarang ini, pemimpin-pemimpin itu, bahkan dicontohkan pemimpin tertinggi, memelihara kelompok, memelihara golongan, sehingga kita heran, loh kok masih ada ya, misalnya so-called relawan gitu-gitu. Iya, iya. Lalu buat apa gitu? Kan harusnya dia, misalnya katakanlah dia the leader of Indonesia, ya kan? Bukan the leader of kelompoknya begitu. Ya itu sayang, itu sayang. Iya. Padahal harusnya tidak begitu lagi. Begitu sudah menduduki jabatan publik, Iya. Kesetiaan pada partai harusnya sudah berakhir. Iya. Nah, cuma ini kan masa konsolidasi. Ini bukan hanya partai, kelompok yang cair. Kelompok juga begitu. Ini gejala kalau kita lihat dari langit. Iya. Lalu kita melihatnya itu kurun waktu 1 abad. Ini saat ini memang ya begini ini. Jadi harus kita terima sebagai realitas. Tapi ini bagian dari proses menuju pematangan demokrasi. Itu yang saya lihat. Tapi siapapun gitu ya, misalnya akan muncul satu periode di mana pemimpin itu lahir sebagai konstruksi media. Media darling. Siapa yang populer? Dan populismenya itu misalnya digorong-gorong. Dibentuk juga lah populismenya. Iya. Makan di pinggir jalan dengan rakyat rame-rame. Bajunya harus lusuh. Ya kan, pakai sendal. Nah, gitu-gitu. Pokoknya harus terlihat merakyat. Gitu. Harus ikut nyapu. Nggak usah nyebut orang. Tapi itu merata, ini periode ini muncul fenomena seperti itu. Tapi saya rasa ini hanya proses. Jadi sesudah ini rakyat kan akan mencari pola yang lain. Yang lebih substantif. Yang lebih substantif, lebih genuine. Tapi yang seperti ini harus kita alami dulu. Untuk apa kelebihannya? Jadi demokrasi itu bukan hanya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, tapi bersama rakyat. Nah, jadi apa yang terjadi dengan rakyat bukan hanya objek, tapi dia subjek. Dia bersama rakyat. Jadi saya namakan ini periode di mana demokrasi kita, demokrasi ide sebagai ide, diperkaya oleh pengalaman Indonesia. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Terus dia bersama rakyat.